Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Masyarakat Desa STPMD APMD, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil dengan dosen pengampu Dr. Rizal Samalusia. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yang dimana masing-masing dari kami bekerja sama untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil dengan judul materi Civil Society. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fitriani Ningsih sebagai moderator. Yang kedua, Sevrianus Adrianto Among. Yang ketiga, Bilary Bima Betrenaton. Dan yang terakhir, Elton John Demafu. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang dimana dengan judul materi Civil Society. Selamat mendengarkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan judul materi Civil Society atau masyarakat sipil. Dari kelompok kami akan menjelaskan yang pertama, bangkit dan jatuhnya masyarakat sipil yang akan di dalam pembahasannya membahas sejarah masyarakat sipil. Yang kedua, bentuk-bentuk masyarakat sipil yang akan menjelaskan organisasi-organisasi dari masyarakat sipil. Yang ketiga, norma masyarakat sipil yang akan menjelaskan memahami dari norma masyarakat sipil. Yang keempat, ruang dari masyarakat sipil sendiri yang akan menjelaskan pengaruh masyarakat sipil terhadap ruang. Dan yang terakhir, prestasi masyarakat sipil, ini mana di dalam pembahasannya arah tujuan dari masyarakat sipil. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit apa itu definisi dari masyarakat sipil. Definisi masyarakat sipil yang dikutip dari Michel Walzer tahun 1998, 123-124 adalah lingkungan pergaulan manusia tanpa paksaan antara individu dan negara, di mana orang-orang melakukan tindakan kolektif untuk tujuan normatif dan substantif, relatif, independen dari pemerintah dan pasar. Dari definisi ini ada beberapa yang menjadi bahan perdebatan untuk mendalami definisi dari sipil, tingkat pemaksaan. Apa yang benar-benar ada dalam praktik? Bagaimana masyarakat sipil independen dapat berasal dari bidang tindakan lain ini? Norma mana yang direproduksi dan diwakili? Dan tujuan apa yang dikejar? Untuk efek apa? Tentu saja hal-hal dari perdebatan yang berkelanjutan dan perlu. Tetapi keindahan dari definisi ini adalah bahwa definisi ini dapat mencakup banyak jawaban dan interpretasi yang berbeda sambil meminta perhatian pada serangkaian mekanisme dan masalah inti. Baik teman-teman, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk pembahasan yang lebih lanjut. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Bagian kedua yaitu bangkit dan jatuhnya masyarakat sipil. Pada bagian ini, di dalam isinya, ingin menjelaskan tentang sejarah dari teori masyarakat sipil. Karena sejarah dari teori masyarakat sipil itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Nah, di bawah tahun 1980-an, kaum politisi dan pembuat kebijakan itu sudah mengenal dengan adanya teori dari masyarakat sipil. Tetapi halnya, ada beberapa penerapan dari kebijakan terhadap masyarakat sipil ini praktisnya lebih sempit dan juga membatasi. Nah, pada tahun 1980-an, kembali lagi terjadi populer dari teori masyarakat sipil di kalangan politisi dan juga pembuat kebijakan. Tetapi halnya yang membedakannya yaitu pada tahun 1980-an ini itu ada beberapa hal ilmiah yang hilang terhadap partisipasi masyarakat sipil. Makanya muncul beberapa pertanyaan oleh kaum intelektual dan akademisi, pertanyaan-pertanyaan kritis yang menimbulkan suatu kecurigaan, sehingga pertanyaan kritis ini memberi jalan terhadap pembaruan dari masyarakat sipil, yaitu bagian yang ketiga, konsep ilmu sosial, di mana dalam konsep ilmu sosial, misalnya dalam konsep ilmu sosial kita ketahui bahwa seperti partisipasi dan pembangunan, banyak ide-ide yang diapresiasi, maka besar juga kebutuhan masyarakat mengintegrasi secara kritis
dengan cara yang dilakukan oleh kontributor, yang dimana dengan pemakaian dari konsep ilmu sosial seperti partisipasi dan juga pembangunan ingin lebih lagi memasukkan dari adanya teori masyarakat sipil dan juga ilmu sosial agar masyarakat sipil itu mempunyai suatu substansi terhadap partisipasi, dan juga kaum intelektual ingin membuka jalan terhadap masyarakat sipil untuk lebih substansinya pada partisipasi. Nah, selain konsep ilmu sosial, ada juga pada bagian yang ketiga, yaitu runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, di mana kejadian runtuhnya tembok Berlin ini itu maraknya dan pembukaan demokrasi di seluruh dunia, yang dimana juga gagasan dari masyarakat sipil ini kembali menjadi pusat perdebatan oleh intelektual dan juga politik. Sehingga pada tahun 1990-an masyarakat sipil menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan juga kebanyakan orang mengonsumsi konsep dari masyarakat sipil ini, yaitu melihat masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu sebagai pilar dari demokrasi dan juga menjadi pemerintahan yang baik, pluralisme, dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang penting untuk kebersamaan masyarakat. Nah, selain dari ilmu sosial, dari pembukaan demokrasi dan juga timbulnya pertanyaan kritis tentang masyarakat sipil, pada abad ke-21 ada beberapa spektrum politik di berbagai belahan dunia, misalnya di antara ahli teori, aktivis, dan pembuat kebijakan. Dalam buku Edwards pada tahun 2019, yang dimana bahwa pengertian dari masyarakat sipil ini yaitu manfaat dari raguan tren politik dan intelektual yang lebih luas, yang mencari alternatif untuk efek mematikan dari sentralisasi negara yang motif dominan pada tahun 1960-an dan juga pada tahun 1970-an. Konsekuensi dari manusia dan ketergantungan yang lebih berlebihan pada pasar. Nah, dari poin ini kita dapat mengartikan bahwa masyarakat sipil ini oleh para kaum ahli teori, aktivis, pembuat kebijakan, yang dimana dalam pembahasan tadi yang berkaitan terhadap konsep ilmu sosial, partisipasi, dan pembangunan, adanya demokrasi, bahwa masyarakat sipil ini ingin menjadi suatu ujung tombak terhadap beberapa perubahan, misalnya dari sentralisasi negara motif dominan. Maka masyarakat sipil harus terlibat dalam kebijakan negara yang bukan hanya turunan dari pemerintah pusat saja, dan juga untuk menghindari adanya ketergantungan dari pasar. Maka perlu peran-peran masyarakat sipil terhadap beberapa kritis agar mengetahui perubahan yang perlu dilakukan untuk kepentingan bersama agar tidak terjadinya sentralisasi negara dan juga ketergantungan dari pasar. Nah, pada asas optimisme ini, yaitu pada dekade pertama abad ke-21 di bawah rubrik politik jalan ketiga, adanya konservatisme yang penuh kasih, ada juga mempunyai pemikiran komunitarian dan seruan lainnya seperti misalnya partisipasi warga yang lebih besar, depolis dan pemberdayaan lokal di seluruh dunia, misalnya seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga belahan dunia seperti negara dunia berkembang, dan inilah yang disebut dengan istilah retoris. Nah, dengan adanya tadi beberapa pengaruh aspek dan juga hal-hal yang ingin diwujudkan dari masyarakat sipil ini, yaitu adanya suatu masyarakat terlibat dalam negara yang bisa bermitra terhadap negara, dan bukan hanya negara yang menentukan dari beberapa kebijakan, tetapi harus ada juga campur tangan terhadap masyarakat sipil agar tidak menjadi
sentralisasi dan juga ketergantungan terhadap pasar. Nah, dengan adanya beberapa aspek yang mempengaruhi masyarakat sipil, maka proses inilah ingin memecahkan kebingungan dan penggabungan yang melingkupi masyarakat sipil dalam penggunaan politik kontemporer untuk menciptakan landasan yang kuat agar mengintegrasikan kembali perspektif yang beragam ke dalam seperangkap teori, kebijakan, praktik, dan koheren terhadap masyarakat sipil pada era kontemporer. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk masyarakat sipil yang dimana kita ketahui bentuk-bentuk masyarakat sipil ini beraneka ragam. Seperti contohnya gerakan-gerakan organisasi masyarakat sipil yang mencakup sejumlah besar entitas dari berbagai jenis, ukuran, tujuan, dan tingkat formalitas, termasuk komunitas atau asosiasi akar rumput, gerakan sosial, serikat pekerjaan, kelompok profesional, LSM advokasi, dan pembangunan organisasi nirlaba yang terdaftar secara resmi, perusahaan dan perusahaan sosial, dan banyak lagi. Nah, seperti dalam ekosistem biologis yang nyata, setiap elemen terkait satu sama lain dan memperoleh kekuatan dari keanekaragaman sistem dan pertumbuhan organik, sehingga semua anggota masyarakat sipil dapat mengaktifkan minat dan niat mereka melalui kehidupan asosiasi. Nah, ekosistem asosiasi jarang mengarah pada efek yang dapat diprediksi karena mereka organik, ciptaan manusia yang terus berkembang. Paling sukses ketika mereka paling tertanam di tanah dan air, kondisi lokal, dan mekanisme dukungan. Berikut saya akan menjelaskan tentang norma masyarakat sipil. Normatif yang ada di antara berbagai jenis asosiasi biasa yang merupakan hasil tak terelakkan dari keragaman yang seharusnya didorong dan dilindungi oleh masyarakat sipil. Maka, variasi ini tidak hanya sekedar pada budaya, keyakinan, dan ideologi, tetapi juga pada perbedaan sosial yang jauh lebih dalam seperti gender dan etnis yang mewarnai gagasan tentang masyarakat sipil itu sendiri dengan cara yang lebih mendasar. Hildekov dan Catherine Bolzeder mengeksplorasi dampak dari peradaban tersebut melalui prisma gender dalam bab 20. Namun, hal ini mengakar peradaban tidak menimbulkan ancaman bagi utilitas atau integritas pemikiran masyarakat sipil selama ia menganut teori ruang publik. Baik, pada bagian keempat, ruang dari masyarakat sipil. Luasnya kebebasan sipil dan politik membentuk kemampuan setiap populasi untuk mengaktifkan kewarganegaraan mereka melalui proses publik untuk melakukan proyek-proyek pekerjaan umum bersama-sama. Seperti yang dikatakan Harry Boyti dalam bab 26, dan untuk terlibat satu sama lain melintasi garis perbedaan untuk membentuk aliansi, jaringan, dan gerakan sosial yang cukup kuat untuk memberikan tekanan yang cukup untuk reformasi dalam kebijakan publik dan pasar. Maka penting untuk mengetahui isu-isu tingkat makro seperti ketidaksetaraan, faksionalisme, komunikasi, dan tidak amanan. Masyarakat modern berbasis pasar ancaman pada ruang publik datang dari berbagai sumber, walaupun dalam beberapa hal semuanya terkait dengan berlanjutnya privatisasi dan komersialisasi aktivitas manusia yang jauh dari masyarakat sipil. Kapitalisme kontemporer menurut Mark Twain 2004 setelah dilihat sebagai penyeimbang terhadap ancaman ini, bentuk dan norma khas dari asosiasi sukarela dan filantropi semakin tenggelam dalam pasar itu sendiri. Karena prinsip bisnis digunakan untuk mempromosikan kinerja yang lebih efektif, biasanya dalam hal penyediaan layanan dengan tidak kelompok mencari keuntungan, meningkatnya tingkat ketidakamanan, risiko, dan ketidaksetaraan membuat partisipasi masyarakat jauh lebih sulit dan menuntut semakin mencondongkan ruang publik ke arah kepentingan elit. Ruang dari masyarakat sipil ini tersendiri
memiliki keterlibatan ruang publik pada komunikasi informasi baru terhadap tanggapan pro dan kontra, yaitu mereka sulit untuk membalikan ketidaksetaraan struktural ruang publik, terutama karena begitu banyak komunikasi baru bersifat virtual daripada tatap muka. Wajah dan karena itu mungkin karena kurang efektif sebagai alat untuk menghadapi realitas mentah politik dan kekuasaan, dan untuk membentuk kembali sebagai lawan untuk memperkuat norma dan nilai yang ada di antara komunitas kepentingan. Tetapi menurut yang dijelaskan Robert Lenz dalam bab 27, optimis dunia maya tidak setuju, tetapi neraca ruang publik di sebagian besar negara lebih condong ke kerugian daripada keuntungan, membahayakan kemampuan ruang publik untuk mempromosikan keterlibatan demokratis dan pembangunan konsensus, menempatkan tanda tanya atas pencapaian akhir masyarakat sipil. Berikut prestasi masyarakat sipil. Pendekatan teoritis terhadap bentuk, norma, dan ruang masyarakat sipil ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan, tetapi ini adalah prestasi masyarakat sipil yang paling penting, dan pemahaman pencapaian tersebut bertumpu pada penggabungan wawasan dari semua aliran pemikiran yang berbeda di setiap pengaturan tertentu. Memahami spasi masyarakat sipil sangat penting jika kita ingin mengatasi tugas-tugas perdebatan dan pembangunan konsensus di sekitar norma-norma ini, dan untuk memperebutkan dan membentuk kembali hubungan kekuasaan yang pada akhirnya menentukan keberhasilan aksi sosial. Ketika analisis bentuk, norma, dan ruang digabungkan ke dalam satu kerangka terpadu, cahaya baru dapat menyoroti pencapaian masyarakat sipil, bahkan dalam keadaan yang paling rumit dan sulit sekalipun. Dilihat dengan cara ini, masyarakat sipil secara bersamaan merupakan tujuan yang ingin dicapai, sarana untuk mencapainya, dan kerangka kerja untuk terlibat satu sama lain tentang tujuan dan sarana. Maka tugas praktis untuk memelihara atau mendorong masyarakat sipil menjadi jauh lebih kompleks, jauh melampaui agenda pengembangan organisasi dan dukungan untuk partisipasi warga yang lebih besar. Terima kasih.